Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kali ini Bapak akan memberikan materi untuk di semester ganjil ini kelanjutan dari KD 3.3 yaitu KD 3.4 mengenai menganalisis hubungan antara getaran, gelombang serta besaran-besaran yang terkait. Dimana kalian saat di SMP dulu pernah mengenal tentang getaran, yaitu gerak bolak-balik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Pada umumnya setiap benda itu dapat melakukan getaran. Jadi katakan suatu benda dikatakan bergetar bila benda itu bergerak bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan. Karena lihat itu ada ilustrasinya, gambar bandul yang sederhana. Ya ini pernah dengar, mungkin pernah lihat di SMP kalian, yaitu dari angka 1 ya, angka 1, kedua, ketiga. Ini adalah suatu bandul sederhana di mana getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Yang dua yaitu dia ini adalah titik setimbang, 1 dan 3 ya, titik terjauh atau dikenal dengan amplitudo. Berikutnya tentang periode dan frekuensi getaran. Kalian perhatikan gambar bandul yang tadi, yang ini, yaitu A adalah titik setimbang, dikatakan mempunyai satuan meter kali gravitasi, sedangkan untuk C dan B dikenal dengan amplitudo, atau kalau kalian perhatikan A merupakan titik keseimbangan, simpangan terbesar terjauh bandul ditunjukkan jarak A ke B atau A ke C yang dikenal tadi dengan amplitudo getaran. Untuk jarak tempuh dari B ke A ke C kembali lagi ke A dan ke B, ini dikenal dengan satu getaran penuh. Jadi kalau kita lihat amplitudo, yaitu melihat gambar ini, disebutkan bahwa amplitudo yaitu simpangan terbesar dihitung dari kedudukan seimbang. Kalau amplitudo diberi simbol A tadi ini dengan satuannya meter. Mohon maaf, bukan meter gravitasi. Berikutnya tentang periode getaran, yaitu waktu yang digunakan dalam satu getaran diberi simbol T besar. Ingat anak tuh, kalau T kecil tuh perubahan waktu, kalau T besar yaitu apa? Adalah periode getaran. Untuk gambar ayunan tadi di atas, jika waktu yang diperlukan oleh bandul bergerak dari B ke A ke C kembali lagi ke A dan kembali lagi ke B, itu adalah waktu yang dia tempuh adalah 0,2 detik. Oleh karena itu periodenya yaitu 0,2 detik atau dikenal T besar sama dengan 0,2 detik atau 0,2 sekon. Periode suatu getaran tidak tergantung pada amplitudonya. Sekarang yang berikutnya C, frekuensi getaran, yaitu jumlah getaran yang dilakukan sistem dalam satu detik diberi simbol F. Untuk sistem ayunan bandul yang di atas tadi, jika dalam waktu diperlukan oleh bandul bergerak dari B ke A sampai lagi ke A terakhir, kembali ke B sama dengan 0,2 detik, maka waktu untuk 0,2 detik bandul menjalani satu kali getaran penuh. Kalau dalam satu detik bandul menjalani 5 kali getaran penuh. Dikatakan bahwa frekuensi getaran sistem bandul tersebut yaitu 5 getaran per detik atau F sama dengan, atau frekuensi sama dengan 5 Hz. Selanjutnya hubungan antara periode dan frekuensi getaran. Kalian lihat sendiri dari definisi periode tadi sudah, frekuensi juga sudah, getaran diperoleh hubungan F sama dengan 1 per T besar, atau kalau kita lihat mencari T besar sama dengan 1 per frekuensi. Jadi F itu adalah frekuensinya dalam satuan Hz atau 1 per detik. Kalau periode tadi T besar yaitu satuannya
detik atau sekon. Selanjutnya tentang gelombang, yaitu gejala rambatan dari suatu getaran atau usikan, di mana gelombang akan terus terjadi apabila sumber getaran bergetar terus-menerus. Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Contoh yang paling sederhana yaitu bila kita mengikat satu ujung tali ke tiang dan satu ujung tali digoyang, maka akan terbentuk banyak bukit dan lembah di tali yang digoyangkan tadi. Ini yang dikenal dengan pengertian gelombang. Macam-macam gelombang berdasarkan mediumnya atau zat perantaranya. Ada dua, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik yaitu gelombang yang dalam proses perambatannya memerlukan medium atau media atau zat perantara. Artinya jika tidak ada medium maka gelombang tidak akan terjadi. Contohnya pada gelombang bunyi yang kalian bisa lihat ini, radio dan sebagainya ya. Zat perantaranya adalah udara. Handphone kalian itu juga termasuk gelombang bunyi ya. Jika tidak ada udara, bunyi tidak akan terdengar. Yang kedua, gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dalam proses perambatannya tidak memerlukan medium atau zat perantara. Artinya gelombang ini bisa merambat dalam keadaan bagaimanapun tanpa memerlukan media atau medium. Contohnya gelombang cahaya yang terus ada dan tidak memerlukan zat media. Berikutnya berdasarkan arah getar dan arah rambatannya. Gelombang ada dua. Yang pertama gelombang transversal. Bapak lihat itu ada ilustrasinya. Kalian bisa lihat sendiri. Yaitu gelombang yang arah getarannya atau getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya yaitu bentuk getaran berupa lembah dan bukit. Dapat kalian lihat di gambar ini. Tuh ada bukit dan ada lembah. Ini kalau bergerak anak-anakku. Kalau yang ini adalah contohnya, ini adalah bukit sampai turun lembah lagi. Ini adalah satu ada arah getarannya, arah rambatannya dia sendiri dan arah getarnya. Arah rambat gelombang di atas yaitu ke kiri dan ke kanan ada sendiri ya. Sedangkan arah getar yaitu ke atas dan ke bawah. Jadi itulah yang dimaksud dengan arah rambat tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya kalian memetik gitar, itu adalah getaran sinar gitar yang dipetik. Yang kedua tali yang digoyang-goyangkan tadi itu akan membentuk arah gelombangnya transversal. Yang kedua gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Bentuk getarannya berupa rapatan dan tegangan. Kalian bisa lihat sendiri. Ini bagiannya. Nah itu gambarnya anakku. Ini adalah suatu selingki ya atau spiral. Kalian bisa lihat sendiri. Arah getarannya kiri dan kanan. Kalau rapatannya ini meregang dan merapat ini. Ini adalah rambatannya. Ini di gelombang longitudinal. Long itu panjang. Jadi arah rambat gelombangnya ke kiri dan ke kanan. Ya, oleh karena itu dikenal dengan gelombang longitudinal yang arah getar sejajar. Contohnya bunyi di udara yang rambat ini akan terjadi rapatan dan tegangan pada molekul-molekulnya, dan saat ada rambatan molekul itu akan bergetar. Akan tetapi getarannya hanya sebatas gerak maju mundur dan tetap di titik keseimbangan, tidak mengalami perubahan sehingga tidak membentuk bukit dan lembah. Berdasarkan amplitudonya yaitu dikenal dengan simpangan terjauh, dibedakan dua, ada gelombang berjalan, ada gelombang diam. Yang berjalan berarti amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilihat gelombang, contohnya gelombang tali. Yang diam amplitudonya berubah, contohnya pada saat kalian senar gitar tadi ya dipetik. Yang berikutnya yaitu panjang gelombang dan cepat rambat gelombang.
panjang satu gelombang itu sama dengan jarak yang ditempuh dalam waktu satu periode. Kalian perhatikan gambar ini. Jadi ini adalah contoh gambar gelombang transversal. Ada simpangan, ada simpul, ada perut atau dikenal dengan bukit, ada lembah. Ini perutnya. Sehingga kalau kita lihat dari ilustrasi gambar ini adalah satu gelombang penuh itu ada perutnya ada 2 dan bukitnya ada bukitnya ada 1. Kalau dari gambar ilustrasi ini adalah termasuk gelombang 1,5. Nah, itu tali yang kita ikat di salah satu ujungnya, kita getarkan. Pada gelombang transversal, satu gelombang tidak ada 3 simpul dan 2 perut. Ini tadi jarak antara 2 simpul atau 2 perut yang berurutan disebut dengan setengah panjang gelombang atau setengah lambda. Nah, panjang gelombang dari gelombang longitudinal, perhatikan ilustrasi ini. Ini ada rapatan, berarti ini merapat. Ini kalau spiral atau pir anak-anakku. Jadi ini ada regangannya. Saat dia ditarik, dia meregang. Ini adalah namanya panjang gelombang atau dikenal dengan lambda. Kita regangan tadi namanya panjang gelombang atau lambda. Jadi pada gelombang longitudinal, satu gelombang itu, satu lambda terdiri satu rapatan dan satu regangan. Berikutnya cepat rambat gelombang. Jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam 1 sekon, cepat rambat gelombang dilambangkan dengan F dan satuannya meter per sekon atau meter per sekon min 1. Di mana hubungan antara F atau cepat rambat, F itu frekuensi, lambda tadi panjang gelombang atau gelombang ya, dan T itu periodenya ya sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat dari ilustrasi gambar anak-anakku, ini adalah gelombang ya. Lambda sama dengan kecepatan atau cepat rambat kali dengan periode. Lambda sama dengan bisa juga cepat lambat dibagi dengan frekuensi. Boleh juga yaitu cepat lambat sama dengan lambda kali frekuensi. Sehingga keterangannya lambda itu panjang gelombang, satuannya meter. Ini lambangnya anak-anakku. F itu kecepatan rambatan gelombang, satuannya meter per sekon. T besar periode gelombang, satuannya sekon. Frekuensi yaitu satu gelombang, satuannya detik atau sekon. Lanjut, sifat-sifat gelombang dapat dipantulkan atau direfleksi. Tentunya kalian sudah sangat mengerti tentang pemantulan. Jadi secara garis besar, saya rasa kita sudah paham. Dalam pemantulan gelombang berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu besar sudut datang gelombang sama dengan besar sudut pantul gelombang. Gelombang datang yaitu gelombang pantul takkan garis lurus terletak pada satu bidang. Ini nanti akan diperjelas di cermin anak-anakku. Yang kedua yaitu dibiaskan atau refraksi, yaitu pembiasan gelombang adalah pembelokan arah rambat gelombang karena melalui medium yang berbeda kerapatannya. Yang ketiga, dipadukan atau interferensi. Perpaduan gelombang terjadi bila terdapat gelombang dengan frekuensi dan beda fase saling bertemu. Hasil intervensinya ada 2, yaitu konstruktif atau saling menguat dan destruktif atau saling melemah. Di mana interferensi konstruktif terjadi saat 2 gelombang bertemu pada fase yang sama. Sedang interferensi destruktif terjadi saat 2 gelombang bertemu pada fase yang berlawanan. Yang keempat yaitu dibelokkan atau disebarkan, bahkan difraksi, yaitu gelombang pembelokan atau penyebaran gelombang jika gelombang tersebut melalui celah. Gejala difraksi akan semakin tampak jelas bila celah yang dilewati semakin sempit. Yang berikutnya kelima, dispersi gelombang, yaitu penyebaran bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Dispersi tidak akan terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara atau ruang hampa. Medium yang dapat mempertahankan bentuk gelombang disebut medium non dispersi. Yang berikutnya, dispolarisasi
atau diserap arah getarnya, di mana sebagian arah getar gelombang sehingga hanya tinggal milih satu arah saja. Polarisasi ini hanya akan terjadi pada gelombang transversal karena arah gelombang sesuai dengan arah polarisasi, dan sebaliknya akan terserap jika arah gelombang tidak sesuai dengan arah polarisasi celah tersebut. Pemanfaatan daripada gelombang ini banyak anak-anakku, kalian bisa browsing nanti ya. Ya, dari kita gunakan ini salah satunya yaitu gelombang TV atau radio, gelombang mikro yang dipakai untuk memasak atau memasak makanan, gelombang microwave, gelombang bunyi bentuk bidang kesehatan, contoh ultrasonik, USG dan sebagainya. Berikutnya Bapak beri contoh soal anak-anakku. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah ilustrasi gambar untuk gelombang. Nomor 1, kalian harus menentukan berapa jumlah gelombang pada gambar di atas. Kita lihat tadi Bapak sudah sampaikan ya. Yang 2, amplitudonya. Yang 3, periode. Yang 4, panjang gelombang. 5, cepat lambat. Dan terakhir jumlah gelombang dalam 1 menit. Ini pembahasannya anak-anakku. Kita lihat jumlah gelombang 1,5. Kita lihat ini ilustrasinya. 1 lembah, 1 bukit ya. 1 bukit, 1 lembah, ini 1, ini naik lagi bukit berarti 1,5 gelombang. Amplitudonya tadi udah jelas, yaitu jarak antara berapa anakku? Ini pada titik koordinat 0 sampai ke atas horizontal yaitu 2 cm atau 0,02 meter. Ingat satuannya meter. Itu amplitudonya. Sedang periode gelombangnya atau T besar 1,5. Ya. Kita lihat dari rumusnya ada anak-anak. Terus panjang gelombangnya atau lambda 24. Kita lihat ini satu gelombang itu satu gelombang penuh ada bukit dan ada lembah. Kali 12 berarti 2 kalinya A sampai dengan C. Cepat lambat gelombangnya atau F sama dengan lambda bagi T besar atau periode. T besarnya dari 24 dibagi 1,50 ketemunya 16 meter per sekon. Jumlah gelombang dalam 2 menit, ingat anak-anakku, karena ini satuannya harus sekon, berarti 2 menit itu sama dengan 2 kali 60 detik. Berarti ketemunya 120 sekon, sehingga N-nya atau jumlah gelombang dalam 2 menit adalah 120 dibagi 1,50. Ketemunya 80 gelombang. Yang kedua, sebuah benda bergetar dengan frekuensi 7,5 Hz. Periode getarannya adalah diketahui, tahu sendiri frekuensinya sudah, periodenya gampang itu, yaitu 1 per F, 1 per 7,5, ketemu 0,13 sekon. Yang ketiga, jika frekuensi gelombang yang cepat lambatnya 12 meter per sekon adalah 0,5 Hz, maka panjang gelombangnya berapa? Frekuensinya 0,5 Hz. Cepat lambat gelombangnya 12 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang atau lambdanya. Lambda tadi sama dengan apa? Yaitu untuk mencari lambda sama dengan F atau cepat lambat dibagi dengan frekuensi 12 bagi 0,5 ketemu 24 meter. Soal yang keempat, sebuah bandul sederhana bergetar dengan frekuensi 12 Hz. Jumlah getaran yang terjadi dalam 1 menit adalah, anak-anakku, 1 menit berarti banyaknya 12. Yang nomor 4, sebuah bandul sederhana bergetar dengan frekuensi 12 Hz. Jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 menit, yaitu waktunya 1 menit berarti 60 sekon. Frekuensinya 12 Hz. Yang ditanyakan yaitu banyaknya jumlah getarannya, berarti N sama dengan 12 kali 60 sekon, ketemunya 720 kali. 5. Jika suatu tali yang digetarkan selama 6 sekon melakukan 18
kali getaran berapa periodenya. Nah ini waktunya 6 sekon, banyaknya getaran 18, dan ditanyakan periodenya atau T besarnya. Berarti T kecil atau waktu tempuh dibagi dengan banyaknya getaran atau banyaknya getarannya, yaitu 6 dibagi 18 ketemu 0,33 sekon. Dan anakku, sampai di ujung akhir karena masih ada materi yang berikutnya tentang bunyi. Oleh karena itu untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri aja karena sudah ada contoh. Nanti bisa kalian kerjakan LKS kalian. Di situ ada di halaman 45 nomor 1 sampai 5 saja. Cukup dikerjakan jawabannya saja. Misalkan diketahui, jawab apa ditanya, dan dijawab seperti itu anakku. Kalian kumpulkan, setelah kalian kerjakan, kalian foto, kirim ke WA Bapak tunggu pada hari Rabu untuk pengumpulannya menjelang pukul 7 malam. Karena tanggal 20 mungkin insya Allah kalian akan libur karena ada libur nasional, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita hari dari pertemuan kali ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.